Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta akan sedikit menyampaikan materi yang berjudul tentang jualah. Sebelum memasuki materi, apa sih Institut Ilmu Al-Quran Jakarta itu? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta adalah universitas yang didirikan oleh Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein pada 1 April tahun 1977. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan tingkat tinggi dengan tujuan untuk menghasilkan ulama sarjana wanita yang hafal Al-Quran, intelek, berwawasan luas, dan ahli di bidang ulumul Quran. Keberadaan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta telah melahirkan qori'ah, hafizah, dan mufassirah yang mampu tampil di arena musabaqah tilawatil Quran nasional maupun internasional. Di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta terdapat 3 fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, serta Fakultas Tarbiyah. Di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta juga terdapat mata kuliah kekhususan seperti tahfidz, tilawah nazam, tafsir dan qiraat, serta ilmu rasm Usmani. Nah, tidak ada yang diragukan lagi, bukan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami dengan cara klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang ju'alah dalam mata kuliah fikih muamalah. Lafaz ju'alah dengan membaca 3 huruf pada huruf jimnya, yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Makna ju'alah secara bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dia kerjakan, dan secara syara adalah kesanggupan orang yang mutlak tasarufnya untuk memberikan ongkos atau iwat pada orang tertentu ataupun tidak atas pekerjaan yang telah ia diketahui atau belum diketahui secara jelas. Nah, ju'alah bisa disebut juga dengan imbalan. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau telah melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan secara etimologi yang berarti iltizam atau tanggung jawab dalam bentuk janji berupa imbalan atau upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang telah ia perbuat. Jadi itu berupa suatu upah atau imbalan tadi. Nah, baik. Selanjutnya ada syarat-syarat ju'alah. Nah, untuk agar pelaksanaan ju'alah itu menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, saya akan menjelaskan beberapa syarat agar ju'alah ini menjadi sah. Yang pertama, orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu seperti baligh, berakal, cerdas, dan anak-anak, orang gila atau orang yang berada dalam pengampuan tidak sah melakukan ju'alah. Yang kedua ialah adanya upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai, harta, dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya yang ketiga, pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengundang manfaat. Jadi pekerjaan itu harus menggunakan manfaat yang jelas dan tidak boleh dimanfaatkan menurut hukum syara. Yang keempat adalah tambahan dari mazhab Maliki dan Syafi'i yang menambahkan syarat bahwa dalam masa tertentu ju'alah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan atau menemukan orang yang hilang. Mazhab Hambali membolehkan pembatasan waktunya. Yang terakhir, mazhab Hambali menambahkan bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak. Itu merupakan syarat-syarat dari ju'alah tadi. Yang ketiga itu rukun-rukun ju'alah. Nah, jadi ada 4 rukun ju'alah itu. Yang pertama, pihak yang membuat sayembara. Jadi pihak yang membuat sayembara atau penugasan, atau bisa disebut juga dengan al-qaid atau al-ja'il. Yang kedua, ada objek akad berupa pekerjaan yang harus dilakukan atau al-maj'ul. Sedangkan yang ketiga, ada hadiah yang akan diberikan atau benda tersebut, yaitu al-ji'il.
Dan yang terakhir ialah ada sirot dari pihak yang menjanjikan. Baik, itu merupakan penjelasan dari pengertian ju'ala, syarat-syarat serta rukun-rukun ju'ala. Ini telah dijelaskan oleh Mais tentang pengertian ju'ala, syarat-syarat ju'ala, dan rukun-rukun ju'ala. Selanjutnya yaitu adalah pembatalan ju'ala. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Dari mazhab Maliki mengatakan bahwa pembatalan ju'ala dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melakukan pekerjaan. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa pembatalan ju'ala dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dalam semua waktu dan pekerjaan yang sukarela. Nah, selanjutnya dasar hukum dari ju'ala. Dasar hukum dari ju'ala itu terdapat dalam surat Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru kami berkata, kami telah kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan, ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku akan menjaminnya. Hikmah dari ju'ala. Ju'ala merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain yang telah mengembalikan sesuatu barang yang berharga, baik berupa materi, atau membantu kesehatan, atau membantu seseorang dalam menghafal Al-Quran. Terima kasih.